Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Mitra Mamiko semua. Selamat malam Mbak Dewi dan selamat malam Mas Nista. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nori Afiat Moko. Saya di sini sebagai owner atau pengelola Putu Wijoyo Kos atau Kos Putu Wijoyo. Dan properti kita itu terletak di barat kota Jogja ya, pinggir barat kota Jogja, di antara kampus Unisa, UTY, Poltekkes, Kementerian ataupun STPN ya. Kita sendiri sudah mengelola kamar sekitar 48 yang sudah jadi, sudah disewakan, dan tahun ini lagi progres untuk nambah 3 kamar baru lagi gitu. Dan ini adalah gambaran-gambaran kos kita ya. Ini baik Putu Wijoyo Kos 1 maupun Putu Wijoyo Kos 2 ya. Ini kos kita itu saya masih dikategorikan marketnya itu sederhana atau ekonomis, karena saya kita itu nyari yang bisa ditembak sewa tahunan gitu loh. Market yang paling besar itu di sini itu. Jadi saya kan tipenya nyari yang modalnya langsung dapat untuk saya putar, atau saya cari lahan lagi untuk bangun kos lagi seperti itu. Jadi ini adalah gambaran kos kita, isiannya maupun sudut-sudut ruangannya seperti ini. Dan ini adalah beberapa fasilitas yang ada di kos kita. Misal kasur ya, kasur itu ukuran 100 cm kali 200 cm sampai 120 cm kali 200 cm, ataupun kalau yang sekamar berdua kita sediakan kasur yang twin bed atau sorong ya. Jadi itu mengefisiensi tempat, jadi bisa di slab kalau mereka sedang tidur, kalau mereka nggak istirahat mereka bisa dimasukkan. Kemudian furnitur selanjutnya adalah meja dan kursi, terus ada lemari tentunya. Terus kamar mandi dalam ya dengan kloset jongkok dan shower. Dan kita akses internet itu mereka setiap kamar itu ada router ya, router dual band di setiap kamarnya ya, supaya internet mereka dapat sendiri-sendiri. Kemudian parkiran tentunya AC ini kita masih by request ya, karena masih mayoritas masih banyak yang pakai kipas gitu ya. Kemudian untuk fasilitas tambahan ini ada listrik kita sudah include biaya tahunan ya. Dan kalau pakai request elektronik tambahan kita tentunya ini akan beban listrik akan ditanggung sendiri. Makanya saya bilang untuk elektronik tambahan seperti AC, water heater ataupun kulkas dan sebagainya itu mereka akan menanggung sendiri listriknya. Kemudian air, sampah dan kebersihan seperti itu. Terus kita ada ruang laundry ya, ruang laundry yang kemudian isinya mesin cuci dan pengering supaya mereka bisa mengeringin, ataupun opsinya bisa ngering dengan iuran pengering dengan dryer, iuran gas, ataupun mereka kalau gratis ya pakai ngeringin sendiri jemuran gitu. Kemudian ada akses CCTV ya, akses CCTV itu ada 2. Yang pertama CCTV untuk security, untuk keamanan, ini ya untuk penjaga atau pengelola. Jadi ini CCTV yang letaknya di sudut-sudut tempat kos atau di depan gerbang kos. Ini fungsinya ya untuk mengawasi kos ya. Ini hanya bisa diakses sama pengelola dan penjaga. Dan kemudian ada CCTV kedua, ini CCTV fasilitas umum yang terletak di setiap fasilitas umum seperti ruang laundry, dapur, dan yang terakhir yang terbaru di jemuran. Ini akses CCTV ini karena IP cam ini bisa diakses sama semua anak kos. Fungsinya ya CCTV ini kan mempermudah anak-anak ya, misalnya di ruang laundry kan mereka bisa ngecek nih, terutama yang kamar bawah karena laundry kan di lantai 2 ya, jadi bisa dicek lewat HP, oh ini CCTV-nya, ini mesin cucinya antri enggak gitu, atau cucian saya bisa di zoom timernya masih selesai belum cucian saya, pengering juga begitu ya. Dan kemudian dapur juga lihat antri, atau ini siapa yang nggak iuran gas, ini siapa yang nggak bersihin dapur kan bisa dicek ya. Dan terakhir jemuran ini supaya kalau bajunya ketuker atau jatuh siapa yang mindahin, anak-anak itu bisa ngecek. Kemudian dapur umum tentunya ya dengan fasilitas ada lemari es atau kulkas dan dispenser panas dingin di setiap sudut lantainya, di setiap lantai itu ada. Mungkin itu aja yang bisa saya sebutkan fasilitas tentang kos di sini. Baik, cukup lengkap ya Pak. Ini saya boleh tahu nggak sih Pak, saat ini Bapak mengelola berapa kamar kos, dan kebanyakan atau mayoritas itu penghuninya itu mahasiswa atau karyawan? Oke, kita masih yang sudah disewakan ya, itu ada 48 kamar ya. Dan 3 kamar lagi ongoing ya. Dan insya Allah karena saya tahun ini juga sudah desain Putu Wijoyo Kos ketiga, mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan ya, kita lihat modal juga untuk
bangun Putu Jaya Kos yang ketiga. Jadi sementara 48, insya Allah tahun ini tambah baru bangun 3, karena saya fokus ke Putu Jaya Kos 2, karena ini kan bulan Agustus ini kita lagi peralihan penghuni ya, karena kan kos tahunan kan kita pas ajaran baru ya. Jadi ini peralihan yang lulus sama mau yang masuk maba itu sekarang, jadi saya pindahkan fokus saya ke Putu Jaya Kos 2. Baik, Bapak, kita langsung ke pertanyaan sesuai dengan tema ya. Mungkin Bapak bisa dijelaskan lebih dulu ya terkait ROI. ROI itu apa, Pak, gitu? ROI ya, atau return of investment atau pengembalian investasi ya, adalah ukuran atau besaran yang dipergunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu investasi dibandingkan dengan modal awal atau biaya yang sudah kita keluarkan. ROI biasanya terdapat juga di instrumen investasi seperti reksadana, saham, kemudian kerjasama franchise itu atau waralaba itu biasanya juga ada ROI-nya, dan kerjasama usaha itu ada ROI-nya. Tentunya di bisnis cost ini kan juga ada ROI ya, atau pengembalian investasinya ya. Dan sebelum kita jauh ke sana, sebelum kita terjun ke bisnis cost, tentu banyak pertimbangan ya, supaya kita itu punya target lah untuk kapan sih kita bisa balik modal di bisnis investasi cost ini atau usaha cost ini ya. Contoh aja kasih ROI itu seperti apa. Misal kita itu investasi ya pada sebuah instrumen investasi ya, katakanlah kita invest 100 juta dengan pengembalian atau return 10 juta, maka persentase ROI kita adalah 10%. Wah, itu gampang banget ya, 100%, 10%, 10 juta. Itu contoh gampangnya seperti itu. Baik, itu tadi sekilas mengenai ROI ya Pak. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa sih Pak yang perlu diperhatikan dalam menentukan ROI? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menentukan ROI? Oke, yang hal pertama adalah tentunya modal awal, investasi awalnya. Misal kita mau bangun dari nol ya, tentunya kita harus siapkan lahannya, siapkan tanahnya, terus bangun kosnya, kemudian atau bisa juga akuisisi kos, baik itu kos baru maupun kos lama ataupun rumah yang kita rubah jadi kos-kosan. Tentunya dengan biaya-biaya renovasi baik minor, major maupun total ya. Kalau kita rubah kos-kosan kan total juga ya. Kemudian isiannya, terus fasilitas umumnya, kemudian biaya perizinannya, terus pajaknya, dan tentunya mungkin biaya notaris. Dan yang kedua adalah penentuan harga sewa kos. Ini juga menentukan ya, kita mau tentukan nih harga sewa kos, lihat dari marketnya ini mau bulanan atau bahkan harian ataupun tahunan, seperti itu akan menentukan besar kecilnya ROI kita nanti. Baik. Jadi ternyata sewa yang kita sewakan bulanan, tahunan, atau harian itu sangat mempengaruhi ya Pak ya, ternyata ya. Benar-benar Mas Miftah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ROI atau percepatan balik modal, Pak? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ROI atau percepatan balik modal? Oke, kalau dari point of view saya, faktor pertama ini faktor yang dominan ya, faktor yang paling besar adalah modal awal, investasi awal kita. Kita dapat lahannya, kita dapat asetnya itu bagaimana gitu loh. Kita dapat harga yang mahal atau harga yang murah atau BU gitu lah, under value, harga bawah pasar atau harga rata-rata atau harga di atas pasar, atau seumpama kita kan pas lagi punya uang, pengen invest nih, kita nggak survei, kita nggak riset dulu lokasi situ, akhirnya kita dapat harga overprice ya, harga yang mahal ya. Tentunya ini akan mempengaruhi ROI kita ya, karena kita sudah ngeluarin modal awal yang gede dengan persentase pendapatan kita yang lebih kecil ya, tentunya dengan modal yang kita keluarkan ya. Begitupun juga dengan sebaliknya, kalau kita bisa menekan modal, kita bisa memperkecil modal, ini akan persentase pengembalian kita akan lebih besar ya. Contoh menekan modal itu nomor satu, jelas kita dapat aset itu, dapat properti, dapat lahannya itu dengan harga yang murah. Kemudian bisa juga ini tanah itu nggak beli gitu, atau tanah warisan kan bisa toh, itu tentunya tinggal bangun kan, seperti itu. Kemudian bisa juga tanah yang kita sudah beli beberapa tahun yang lalu atau bahkan belasan puluhan tahun kan ya, karena itu kan tentunya nilainya berbeda ya dengan sekarang, dan tentunya menekan modal sekali itu. Dan yang terakhir mungkin ini bisa tambahan ya, kita bisa, kalau untuk bisnis cost ya, kita point of view-nya kan bisnis cost ya, sewa tanah gitu. Ini kan yield sewa tanah kan kecil sekali ya, 0,5 sampai 2% lah ya, itu yield sewa tanah ya. Tentunya daripada kita beli kan tentunya akan lebih ringan, lebih menekan modal seperti itu.
Tentunya kita harus sewa dengan range yang panjang juga, nggak harus kita kejarnya bukan kejar balik modal, kita harus kejar profit ya. Jadi harus sewanya ya mungkin belasan atau puluhan tahun. Terus kemudian faktor yang kedua adalah harga modal kos atau harga pokok sewa kos kita itu berapa. Tentunya ini harus dihitung dari isian kamar, modal isian kamar ataupun fasilitas umum, kemudian apa namanya pengeluaran kos kita, maintenance kita ya. Dan yang terakhir kita harus cek juga apa namanya harga sekitar lah. Daya sewa sekitar itu berapa gitu loh. Sebagai mitra Mamikos, kalau nggak salah ya, saya pernah dengar itu fasilitas yang membantu sekali ya. Kalau kita langganan Hotbus, itu kita bisa gunakan fitur cek properti sekitar. Nah, itu sangat membantu kita, terutama kalau kita buka lahan baru atau di tempat yang baru tanpa perlu kita survei, kita hanya bisa lewat HP, lewat aplikasi kan bisa. Kita bisa tahu harga rata-rata berapa, harga tertinggi berapa, harga terendah berapa, fasilitasnya apa. Tentu itu memudahkan kita ya. Nah, tentunya kita nggak bisa sembarangan ya pasang harga, karena kalau harga ketinggian ataupun kerendahan itu, kalau ketinggian kita bisa korbankan okupansi ataupun isi meskipun pendapatan kita akan lebih besar. Tentunya karena kita terlalu tinggi daripada pasaran, jadi ini bisa mengorbankan okupansi. Begitupun kalau kita terlalu rendah ya, ini bisa menekan pendapatan kita atau modal pendapatan kita akan lebih kecil dan tentunya bisa rugi juga gitu. Dan yang kemudian adalah penentuan rent sewa. Faktor yang ketiga itu penentuan rent sewa. Ini ada banyak ya, rent sewa itu bisa harian, bisa bulanan, bisa 3 bulanan, setengah tahun, 6 bulan, bahkan tahunan. Kita pilih yang paling sering dijumpai aja ya, bulanan sama tahunan. Ini yang gapnya yang tinggi ya, gapnya yang paling jauh lah. Harganya pun berbeda ya. Nah, ini ada plus minusnya ya. Pertama adalah rent sewa tahunan. Ini marketnya biasanya paling banyak. Ini spesifiknya itu langsung ke mahasiswa atau pelajar. Tentunya kalau rent sewa tahunan ini plusnya itu low effort. Kenapa saya bilang low effort? Karena ini kan biasanya kita itu cuman keluar usaha itu setahun sekali, promosi itu setahun sekali kan gitu. Kita bisa dapat ini pas momentum yang kuat ya. Atau seperti kayak saya bilang tadi adalah saya pas penerimaan mahasiswa baru atau PMB itu. Kita kan market itu lagi demamnya atau permintaannya lagi tinggi-tingginya. Jadi market itu banyak jenisnya, kita bisa pasang rent sewa tahunan. Dan kemudian dari plusnya rent sewa tahunan ini adalah low risk atau resiko rendah. Resiko rendah di sini adalah kamar kosong, karena 1 tahun ya, dia sudah terikat kontrak 1 tahun. Seumpama dia katakanlah pergi atau pindah ya, sebelum setahun itu habis, itu kan sudah resiko penyewa ya, bukan resiko kos kita ya. Jadi kalau mereka mau refund, mereka mau balikin uang sewa mereka harus pakai overcost gitu, cara mereka sendiri, usaha mereka sendiri, tentunya dengan sesuai kriteria atau peraturan yang ada di kos kita. Nah, kemudian untuk dari minusnya ini, karena sudah low semuanya, low risk, low return. Nah, ini low return ini. Nah, itu kan sudah rumusnya investasi ya, low risk, low return. Nah, ini akan mempengaruhi modal kita ya. Maksudnya, bukan modal pendapatan ya. Tentunya karena pendapatan kita lebih kecil kan nilai ROI kita akan lebih kecil ya. Dan yang terakhir dari minusnya rent sewa tahunan ini adalah dari segi finansial calon penyewa kita. Karena meskipun secara akumulasi ini nilai sewa kos tahunan ini lebih rendah daripada bulanan, karena ini dibayar dalam range waktu yang pendek, misalkan sekaligus ataupun kita kasih tenor 3 bulan atau termin dalam 3 bulan, karena ini anak kos ini harus mengeluarkan uang besar dalam range waktu yang pendek, tentunya ini akan memperberat dari segi finansial calon anak kos kita ya. Oleh karena ini market tahunan ini lebih sempit lah, katakanlah seperti itu, lebih kecil daripada sewa bulanan. Kemudian rent sewa bulanan, tentunya ini kelebihannya marketnya lebih luas. Kita nggak perlu momentum karena hampir setiap bulan kan ada ya, meskipun kadang sepi, ada yang nyari kos bulanan. Katakan lebih liquid, lebih cepat terisi kos kita itu. Bahasanya seperti itu ya. Nilai plusnya tentunya karena ini secara akumulasi lebih besar, katakanlah harga borongan sama retail lah, ini harga retail atau harga eceran, ini kan tentunya akan memperbesar ROI kita atau memperbesar pendapatan kita. Dan untuk dari segi minusnya,
Ini kan namanya kalau high risk high return ya. Sekali lagi, berarti ini harisnya adalah karena ini bulanan ya, selalu ada potensi cost itu untuk kosong tiap bulannya. Nah, kalau kita nggak punya sistem perpanjangan yang baik atau sistem komunikasi dengan anak-anak kos yang baik, tentunya ini akan menambah risiko kita untuk kamar itu kosong gitu, seperti itu. Nah, dan kemudian kalau kamar kosong kita itu kan harus sebelum diiklankan lagi, sebelum disewakan lagi kan kita harus bersih-bersih, kita harus mungkin perawatan ya. Bahkan parahnya bisa renovasi seperti itu ya. Itu akan keluar biaya tambahan lagi. Dan juga setelah sudah selesai bersih-bersih sebelum dicari penghuni lain kan tentunya akan keluar juga biaya perikanan atau promosi ya, tentunya akan nambah biaya seperti itu. Dan faktor selanjutnya adalah faktor keempat, nilai lebih atau add value. Ini penting juga. Ini karena menambahkan nilai atau kita itu menambahkan sesuatu supaya daya tarik atau apa ya, nilai tawar kita itu naik gitu loh. Supaya meskipun harga kos kita lebih mahal ataupun sama kompetitor atau kos lain, anak-anak itu tetap memilih prioritas kos kita. Kenapa? Ada yang bikin mereka tetap di situ, ada fasilitas yang mereka sukai gitu loh. Wah, saya pengen di sini karena fasilitasnya lebih lengkap seperti itu. Baik itu fasilitas fisik maupun dari segi layanan ya. Ini nilai lebih ini sangat berguna sekali, terutama jika kita udah nambah kos, kita punya brand value kan dari nilai lebih ini. Dan faktor yang kelima ini adalah okupansi atau keterisian. Ini kalau saya pondasi kita kalau mau apa ya, supaya kita cepat atau capai target kita balik modal ini ada dari okupansi ini. Okupansi ini keterisian, ini harus dipelajari dari market kita itu seperti apa, rent sewa yang cocok itu seperti apa, terus fasilitas yang cocok itu seperti apa. Karena kalau fasilitasnya cocok, fasilitasnya bagus, cocok untuk market kita, anak kos ini kan akan apa ya namanya, akan nyaman, akan tetap stay di kos kita ya, bertahun-tahun bahkan dia itu akan berubah jadi iklan berjalan gitu loh bahasanya. Jadi dia itu ngajak temannya untuk di kos kita, bahkan okupansi rate kita atau tingkat keterisian kita itu bisa lebih dari 100%. Kenapa? Karena ada apa ya nama, waiting list lah. Misalnya Pak, saya besok ngekos di sini ya, karena ada anak kos kita yang iklanin ngejak temannya itu nunggu kosong, jadi okupansi rate kita terjaga bahkan sampai waiting list seperti itu. Dan ini yang terakhir adalah faktor keenam dari saya sendiri ini penghuni lebih dari satu orang atau dalam bahasa kita adalah sekamar berdua. Kalau katakanlah sewa itu satu kamar satu orang itu 100%. Kalau sekamar lebih dari satu orang, katakanlah dua ya, itu kita kenakan 150%. Nah, misalkan contoh ya, satu orang itu per bulannya 1 juta atau per tahunnya 10 juta. Kalau mereka sekamar berdua, jadi 1,5 juta kalau per bulan, kalau per tahun 15 juta. Tentunya ini harus pelajari market ya. Nah, ini kan ibaratnya modal paling besar di kos-kosan itu kalau saya ya hitungnya adalah tanahnya sama kamarnya. Jadi kalau maintenance lain seperti tambahan untuk air, listrik itu kan mungkin akan nambah ya kalau sekamar berdua. Tapi kalau kamarnya tetap isiannya maupun tanahnya, ibaratnya kita dapat dari modal 1 dapat 1,5 seperti itu. Nah ini untuk cerita aja, kos saya ini tahun ini yang tahunan itu 7 kamar yang kosong dan 5 kamar diantaranya adalah sekamar berdua. Kenapa saya bisa tahu kayak gitu? Karena saya pelajari market saya gitu. Market saya ini terutama ini yang saya bilang tadi STPN. Saya kan apal ini. STPN ini tahun pertamanya dia itu di asrama. Nah, tahun kedua mereka harus gantian sama adik tingkatnya ya. Jadi saya paham, oh ini berarti anak-anak ini yang STPN karena sudah di asrama ini terbiasa sekamar lebih dari 1 orang. Makanya ketika mereka mau pindah apa ya namanya, keluar asrama itu saya buka iklannya pas itu. Jadi kesempatan saya menjaring yang sekamar berdua itu dapat banyak gitu ya. Nah seperti itu untuk faktor-faktor apa yang mempengaruhi percepatan balik modal. Baik, masih di slide ini Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa faktor percepatan balik modal itu yang salah satunya adalah aset atau tanah ya. Apabila ada harga BU atau dijualkan harga butuh itu bisa mempercepat balik modal, tapi itu kan jarang ya Pak ya. Yes. Yang biasanya terjadi adalah mereka membeli
properti cost atau membangun gitu ya. Menurut pandangan Bapak, sebenarnya biaya dikeluarkan lebih banyak itu membangun atau membeli, dan di antara membangun atau membeli itu lebih cepat mana untuk percepatan balik modalnya, Pak? Ya itu tentunya kalau saya lihat ya, mau bangun, mau beli aset yang sudah jadi, properti yang sudah jadi, kita kan harus lihat harga rata-ratanya situ, harga pasarannya situ ya. Mau bangun, kalau harganya apa namanya, beli tanah sudah overprice, sudah harga properti yang sudah jadi, lokasi jadi, katakanlah seperti itu. Kalau saya hunting properti itu sama bapak saya itu, biasanya kita itu nilai dulu ini eh, lokasi ini sudah jadi alias harga tanahnya itu sudah stuck loh naiknya, Mas. Kalau saya cari yang prospek, jadi lokasinya itu masih apa ya, belum terlalu ramai gitu loh. Ya makanya kita biasanya beli itu lah bukan langsung dibangun, tapi ditunggu dulu gitu loh. Seperti itu. Makanya kalaupun kita dapat aset yang apa ya namanya, aset jadi gitu, atau kos yang sudah jadi itu kan, kalau harganya di atas pasarannya sama aja ya. Kalau kita ya itu BU itu yang benar-benar bisa menekan modal itu untuk dapat kita apa ya, persentase ROI kita tentunya akan lebih tinggi daripada rata-rata yang misalnya karena ini harga BU kita bisa dapat yieldnya itu 2 digit seperti itu. Baik, baik. Oh ya, Pak tadi juga menyebutkan bahwa kamar dengan isian 2 orang itu juga akan mempercepat percepatan balik modal ya. Tapi sementara itu yang terjadi itu sebenarnya jarang nggak Pak ya, yang ngekos satu kamar berdua itu ada tapi jarang ya. Sebenarnya itu yang sudah terjadi gitu di kos Bapak itu, mereka itu kosnya berapa lama ya Pak, yang 2 orang ini, dan itu mempengaruhi bisa sampai berapa, percepatannya itu sampai berapa tahun gitu loh Pak. Ternyata dia ngekos tahun. Jadi misalkan nih percepatan balik modal harusnya 5 tahun jadi bisa 4 tahun karena ini 2 orang gitu, dan dia ngekosnya setahun gitu. Itu seperti apa Pak? Kalau saya ya tadi karena saya mempelajari marketnya tadi, pasarnya tadi, saya bisa lihat kok. Misalnya ini yang saya ceritakan ya, dari 7 itu 5 kamar yang keterisiannya sekamar berdua itu. Eh, kalau anak STPN ini mungkin cuma setahun 2 tahun ya, karena pasti tak tanya toh. Karena tingkat ketiga setelah atas itu, tahun ketiga mereka kuliah, mereka akan PKL ke luar Jogja. Maka saya, ini cuma sampai 2 tahun. Tapi ada, ini kan 5 ya, 3 STPN, 2 itu anak Unisa. Nah, anak Unisa ini kan saya dapat yang maba. Ini prospeknya bisa 4 tahun, karena yang di kos kita ini kebetulan yang Putri Wijaya kos 2, entah karena beruntung kan apa, itu 25 sampai 30%-nya atau 10 kamarnya itu sekamar berdua. Nah, itu karena kalau soal balik modal mungkin nggak apa ya, katakanlah ya karena masih 30%, mungkin nambahnya nggak signifikan ya, tapi bagi saya ini kan menekan pengeluaran saya. Jadi apa, pengeluaran saya itu bisa di-tackle lah, sama memperkecil pengeluaran dari pemasukan ini kan. Seperti itu tentunya nilai saya kan lebih besar. Tapi saya belum benar-benar hitung berapa persen gitu loh. Mungkin dari pengeluaran saya hitung, tapi kalau dari ini belum. Seperti itu. Baik. Untuk saat ini cukup, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dalam kurun waktu berapa lama sih Pak akan balik modal itu? Untuk BEP ya, break even point atau balik modal, tentunya kalau ini kan kos itu masuknya itu properti ya, atau hard asset ya. Biasanya rata-rata saya lihat itu hard asset itu kan di bawah 1 digit ya yieldnya itu, atau di bawah 10% ya rata-rata. Ya biasanya butuh waktu belasan tahun lah ya, 12 sampai 13 tahun itu saya lihat dari beberapa referensi di web properti maupun influencer properti itu sekitar 12-13 tahun itu ya. Tentunya karena kalau kita menjaga okupansi dan tentunya ada pertumbuhan nilai sewa atau kenaikan harga sewa kos kan akan lebih cepat ya, dengan syarat ya menjaga okupansi tadi ya. Kemudian bisa juga ini ada yang bisa memperlambat tentunya ya, nilai okupansi tadi jelek, keterisian jelek itu jeblok gitu. Dan bahkan juga yang belum lama kita alami ya, itu yang nggak bisa kita hindari, force major atau bencana alam, pandemi COVID 2020 ya, ini kan bikin kos sepi ya, bisnis kos sepi, bisnis penyewaan sepi, bahkan hotel sepi kan gitu, karena banyaknya pembatasan PPKM seperti itu, kuliah online kan gitu, kuliah nggak perlu di dekat kampus, bahkan di rumah bisa kuliah, ataupun kerja itu bisa WFA, WFH, work from anywhere, work from home.
Tentunya ini butuh waktu untuk recovery, butuh waktu untuk seperti sedia kala pra pandemi gitu ya. Kita lepas status pandemi itu butuh waktu 3 tahun ya, dari 2020 sampai 2023 ini baru lepas status pandemi ke endemi. Ini kan butuh waktu recovery. Bahkan Juni lalu kan kenaikan inflasi itu gara-gara kenaikan harga sewa. Dari sekian lama saya baca berita inflasi, kebetulan saya juga ngawasi tentang ekonomi Indonesia ya. Jadi lihat, ini ternyata nilai sewa itu para pemilik sewaan kos atau ruko itu naikin sewanya baru di tahun ini seperti itu ya. ROI yang 7-8% tadi itu yang bagus di angka situ ya. Itu untuk kembali angka balik modalnya tahunnya adalah 12-13 tahun. Tentunya yield sewa kos properti kos ini tinggi ya, paling termasuk tinggi lah di antara yield properti sewa yang lain seperti sewa rumah, sewa lahan, tentunya sewa lahan, kemudian sewa ruko. Karena angka yield rata-rata properti itu saya lihat di web properti itu, bahkan influencer bilang rata-rata yield properti itu cuman sewanya sekitar 2-5% ya per tahunnya. Maka kos-kosan kan 7-8 itu sudah bagus sekali. Itu, Mas. Ya, baik. Tadi kan Bapak bilang bahwa percepatan balik modal itu diperkirakan 12-13 tahun apabila dengan catatan okupansi penuh dan tidak ada force majeure seperti pandemi ya. Yes. Apabila okupansi tidak penuh dan pas ada tantangan seperti pandemi, berarti itu bisa diperkirakan 15 tahun ke atas ya Pak ya untuk bisa cepat balik modal gitu. Ya benar, karena itu kan nomor mundur kan ya. Karena kita harus menyesuaikan dengan keadaan kan, seperti itu bahasanya. Jadi nggak mungkin kita paksakan kan gitu, malah kita rugi kan gitu kalau kita kejar, kita bisnis. Karena yang lain juga seret kan gitu bahasanya. Betul. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya Bapak. Pak, boleh dikasih contoh atau simulasi ya perhitungan ROI itu seperti apa? Oke, untuk simulasi misalnya ya, katakanlah ya, entah kita mau beli kos baru ataupun bangun dari nol, katakanlah dan segala perizinannya, isiannya, katakanlah kita keluar uang 3 miliar dengan dapat 20 kamar ya. Dan kita sewakan 1,2 juta per bulan. Jadi kita bisa menghitung pendapatan kotornya dulu adalah 20 kamar dikali 1,2 juta per bulan dikali 12 bulan sama dengan 288 juta per tahun. Ini pendapatan kotor. Tentunya kita punya pengeluaran ya, punya maintenance lah, biaya maintenance, fixed cost, katakanlah seperti itu. Misalkan gaji pegawai, katakanlah yang jaga 2 juta ya, terus maintenance yang lain seperti biaya air atau listrik ataupun wifi seperti itu, katakanlah 2,5 juta. Jadi kita punya fixed cost pengeluaran bulanan itu 4,5 juta, kalikan aja 12 sama dengan 54 juta. Kita sudah punya pengeluaran dan pendapatan kotor. Nah, kita bisa cari pendapatan bersihnya ini dengan mengurangi pengeluaran pendapatan kotor dikurangi pengeluaran. Jadi 288 juta dikurangi 54 juta sama dengan 234 juta. Ini pendapatan bersih kita. Net profit kita 234 juta. Nah, ini kita bisa ngitung ini ROI kita, itu persentase ROI kita berapa. Rumusnya itu sederhananya adalah pendapatan bersih dibagi modal awal dikali 100%. Maka jadinya 234 juta dibagi 3 miliar dikali 100%, maka persentase ROI kita adalah 7,8%. Tentunya ini yang simpel aja, yang sederhana ya. Banyak mungkin Bapak Ibu kok simpel banget pengeluarannya cuma segitu. Ada yang mau nambahin teks ya silahkan, mau nambahin pajak kan gitu. Ada yang mau mungkin dari modal bank kan, katakanlah seperti itu. Ya tambahin aja biaya interest gitu. Atau saya pengen ada emergency fund, saya pengen sinking fund, saya pengen punya tambahan untuk pengeluaran tak terduga, ya tambahin aja. Intinya mengurangi pendapatan kotor, kita harus cari pendapatan bersih gitu loh. Intinya ini yang simpel seperti itu. Ya, baik. Berarti ini persentase 7,8% itu berarti yang bagus ya Pak, yang rata-rata average-nya di 7,8% itu bisa dibilang cukup bagus ya Pak ya? Ya, ini contohnya saja Mas. Simpelnya seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau Bapak sendiri itu memiliki kos-kosan udah berapa tahun Pak? Saya sudah kelola itu yang Putu Wijoyo Kos 2 secara profesional ya. Itu sudah dari 2016-2017 itu mungkin 6-7 tahun ya.
6-7 tahun ya. Dan kita ngomongin ROI ya, tentunya saya juga harus ngomong ROI saya. Sebelum corona itu saya itu karena masih punya usaha yang lain, kesibukan yang lain, saya hitung sendiri itu ROI saya, kos saya itu apa ya, sekitar untuk kamar kosongan ini benar-benar kosongan. Jadi anak-anak itu ngisi sendiri karena per tahun kan mudah banget dapat kosongan. Itu angkanya itu 5,5% sampai 6%. Itu pun saya tambahkan pendapatan per tahun saya itu tak kurangi 10% untuk pengeluaran tak terduga seperti itu. Karena kan kos baru-baru kan harus tak kumpulin dulu pengeluaran tak terduga itu seperti itu. Kalau sekarang harusnya di angka 7 lebih karena kan sudah isian, sudah fasilitasnya lebih baik dan harganya tentunya akan lebih tinggi lah seperti itu. Oke. Saya sebenarnya awam sih Pak. Saya menghitung ROI itu tuh bisa dilakukan tiap tahun atau bagaimana sih Pak? Kalau saya ada dua hal yang saya ngitung ROI. Estimasi ROI itu tentunya kita ngitung yang belum terjadi. Saya estimasi lah, oh sekian. Tapi saya biasanya menghitung itu setelah dapat duitnya. Karena kan kos tahunan kan enak toh Mas. Kos tahunan itu dapatnya sudah dalam waktu ini, oh saya sudah bisa ngitung ROI ini. Tentunya saya alokasikan karena tahun-tahun saya itu biasanya pendapatan saya itu saya tabung dulu, saya kumpulkan entah di deposito, di reksadana. Jadi uang tahun ini itu akan saya gunakan untuk tahun depan dan uang tahun ini pakainya biaya operasionalnya itu pakai uang tahun kemarin. Jadi seperti itu saya itu. Baik. Kita ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih Pak tips meningkatkan okupansi agar cepat BEP atau balik modal Pak. Oke, tips meningkatkan okupansi agar cepat BEP. Tentunya tips pertama adalah menentukan target market. Yaitu tentukan calon anak kos kita itu apa gitu, mahasiswa atau area perkuliahan atau orang kantoran, orang kerja gitu ya di area pabrik atau perkantoran seperti itu. Kemudian tentukan harga sewa kosnya dari mulai isian dari tadi ya sama ya, isiannya seperti apa, terus main biaya pengeluarannya atau fasilitas umumnya. Kemudian adalah tentukan rent sewanya ya. Kita nggak mungkin kan orang kerja, orang kantoran kita rent sewanya tahunan lah. Nggak mungkin karena mereka baru mau kerja, kita sudah tentu rentnya udah suruh bayar setahun kan gitu kan, nggak mungkin toh itu. Nah, seperti itu. Kalau makanya kita harus pinter-pinter nih mau pasang rent sewa itu, dan mungkin kita bisa cek properti sekitar atau sewa sekitar itu seperti apa rent sewanya. Kita kan bisa belajar dari situ juga. Kita bisa pelajari kan, kita bisa ngikuti dan kita bisa lihat daya sewanya itu seperti ini. Dan kemudian yang tips yang kedua adalah menambahkan nilai, menambahkan add value ya. Supaya kita tuh punya nilai lebih, kita punya brand value ya. Jadi bisa dipilih. Contohnya di kos saya tadi yang dengan cara mempelajari market tadi ya. Karena anak kos saya itu banyak mahasiswa kesehatan. Mereka tentunya banyak PKL maupun praktek di rumah sakit, pulang malam kan nyari laundry kan susah kan waktu itu. Nah, saya sediakan mesin cuci 1 dulu. Tapi ternyata kurang gitu, ternyata banyak yang pakai gitu. Saya sediakan 2. Nah, sudah cocokin 2 semua dapat nih. Tapi ternyata masalahnya ada di jemurannya antri kan. Kadang kalau musim hujan kan kering itu lebih lama ya. Akhirnya saya tambahkan pengering seperti itu. Jadi anak-anak itu senang dan mereka itu feedbacknya bagus dan ngejak teman-temannya. Jadi kita itu sebelum September itu sejak awal tahun itu sudah ada yang mau booking, Mas. Bahkan ada anak kos saya itu sudah saya bahasanya ya, titip dulu di kosan orang lain, tahun depan pindah ke tempat saya. Saking okupansinya rate-nya itu kita alhamdulillah bagus gitu. Makanya saya ini pulang ke Putu Wijoyo Kos 1, disuruh bapak saya untuk kelola apa yang saya pelajari di Putu Wijoyo Kos 2, saya implementasikan di Putu Wijoyo Kos 1. Jadi saya itu test the water ya. 3 kamar dulu dan ternyata dari Januari sampai sekarang itu penuh gitu loh. Jadi ini makanya saya perlahan-lahan bangun lagi gitu loh. Dan contoh yang lain ini yang pas pandemi ini untuk menambahkan nilai, waktu itu kan itu berat ya. Saya harus menjaga okupansinya adalah melihat kondisinya. Kondisinya itu anak-anak harus kuliah online, harus via daring ya. Mereka itu punya opsi untuk pulang kan, nggak perlu dong ngekos, kuliah bisa di online kan gitu. Makanya saya tak cari kebutuhan apa yang paling penting, internet. Nah, internet kan kalau
dipasang router di masing-masing siap sudet kan tetap ada blind spot ya atau titik buta ya. Makanya saya pastikan, saya pengen tuh anak-anak itu dapat internet yang cepat stabil di kamarnya gitu. Makanya saya beli router, saya taruh semua di kamar, saya setting semua with switch hub-nya tentunya dengan konsultasi ISP saya, dan alhamdulillah sampai sekarang itu malah jadi nilai lebih kita. Jadi internet itu mereka punya sendiri, mereka bisa setting sendiri. Jadi mereka kalau nggak kepake ya mereka copot gitu. Jadi mereka nggak rebutan gitu loh, nggak ada apa ya intervensi dari jaringan lain gitu. Dan tips yang ketiga, tentunya ini namanya promosi atau iklan ya. Nah ini paling penting ya, kita sudah punya kos bagus, kita fasilitasnya oke, tempatnya strategis, tapi kalau iklannya nggak ada, promosinya nggak ada, reach-nya nggak ada kan percuma. Zaman setelah corona ini kan berubah ya, anak-anak itu sebelum cek lokasi mungkin langsung atau apa ya, cek langsung lokasi ya, itu kan mereka biasanya lebih prefer ke via aplikasi ataupun medsos dulu ya. Jadi kalau kita itu harus apa ya, harus mengikuti zaman lah bahasanya seperti itu. Kita harus mengikuti zaman, apalagi kita sebagai mitra Mamikos kan gitu. Ini aplikasi platform nomor 1 ya, ibaratnya ini pasar ya. Platform yang lain saya nggak tahu, cuman satu ini yang saya pakai karena pasar yang penjualnya paling banyak atau listingnya paling banyak, nampungnya paling banyak. Ya pakai ini, terutama kita bisa langganan Gold Plus ya. Kalau saya mudah Gold Plus, kenapa? Karena ini bisa screening ya, screening calon anak kos kita yang masih tanya-tanya. Jadi kalau masih tanya misalnya lokasi di mana, terus fasilitasnya seperti apa gitu, bayarnya berapa, itu kan bisa dibalas sama admin dulu ya, nggak perlu kita ya. Terus kalau mereka sudah tahap selanjutnya, misalnya cara menghubungi pemilik, itu baru kita tackle gitu, baru kita tangani gitu. Jadi kita langganan Gold Plus itu ya tentunya dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, kita nggak perlu capek-capek screening ya. Ya, tentunya dengan fitur-fitur seperti cek properti sekitar tadi itu sudah sangat membantu kita ya. Dan jangan lupa ya, supaya iklan kita tetap naik, visibilitas kita tetap iklan kita banyak yang lihat, kita harus top up Mami Ads ya, supaya iklan kita di atas terus gitu. Jadi probabilitas kos kita dilihat dan ditanya-tanya itu lebih besar ya. Nah, percuma kalau nggak di atas kan lama juga dia nyari ranking kan, anak kos kan cenderung dia nggak cuma chat satu tempat ya, kalau kita ke bawah kan ya pilihan terakhir kan seperti